cara pemupukan Gandasil D yang tepat buat tanaman hias kita di rumah guys. Karena kenapa? Karena pupuk yang paling tepat buat tanaman hias daun kita di rumah itu yang paling bagus apa sih? Nah, jawabannya adalah Gandasil D guys. Buat teman-teman nih yang punya tanaman hias daun seperti Aglaonema, Calathea, Alocasia, Keladi dan lain sebagainya, harus mempunyai yang namanya pupuk Gandasil D ya. Karena pupuk Gandasil D ini mempunyai zat-zat yang terkandung yang sangat bagus untuk pertumbuhan daun, sehingga daunnya lebar, warnanya ngejreng, dan pertumbuhan sangat cepat guys. Makanya jangan kemana ya, tonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini, saya mempunyai tanaman hias Aglaonema ya, yang sangat cantik, yang sudah mulai menjelang dewasa. Dan lihat, ini sudah muncul bunga ya. Buat teman-teman yang Aglaonema sudah muncul kuncup bunga seperti ini, nah lihat ya tengah itu, lebih baik kita pangkas aja ya. Karena kenapa? Karena kita mencegah dalam fase hibernasi, yaitu dimana tanaman Aglaonemanya itu akan stuck, tidak akan tumbuh daun lagi. Makanya kita pangkas aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini guys, kita buang ya. Oke, karena kenapa? Karena Aglaonema ini yang kita cari adalah keindahan daunnya ya guys, dan juga pupuknya nih spesialis untuk kecantikan daunnya ya, yaitu salah satunya adalah Gandasil D. Yaitu Gandasil D ini akan saya berikan pada salah satu contoh tanaman hias daun, yaitu Aglaonema saya yang sudah dewasa ini. Pokoknya teman-teman harus wajib ya punya yang namanya Gandasil D, agar tanamannya itu daunnya lebar-lebar dan warnanya cantik seperti ini. Pertumbuhan daunnya juga sangat sehat, tidak mudah ngering ya, tidak mudah mati, dan tidak mudah terkena penyakit pada daun-daunnya. Nah, yuk langsung aja. Nah, ini adalah pupuk Gandasil D saya ya, yang sudah saya masukkan ke dalam botol seperti ini, botol kaca. Kebetulan bungkusnya udah saya buang, jadi saya hanya masukkan ke dalam botol seperti ini. Kenapa saya masukkan ke dalam botol kaca seperti ini? Karena mencegah yang namanya pengkristalan ya. Biasanya kalau teman-teman punya Gandasil D dan ditaruh di tempat kemasannya aslinya, dan kemudian ditutup ya dengan karet ataupun apa, itu akan mengkristal dan basah. Jadi akan sedikit susah, mengganggu untuk pada fase pemupukan karena sudah mengkristal ya, atau berair. Jadi untuk aman, teman-teman adalah masukkan botol kaca ya, seperti ini, kemasan botol kaca seperti ini yang kering, lalu kita tutup seperti ini agar kedap udara. Nanti pupuk Gandasil D-nya itu akan tetap kering guys, tidak akan mengkristal ataupun berubah menjadi basah ya. Nah, ini dia tetap kering ya, lihat. Oke, itu untuk penyimpanan dari Gandasil D sendiri. Lalu manfaatnya adalah Gandasil D ini mempunyai nitrogen yang tinggi guys. Nitrogen merupakan zat yang sangat bagus untuk pertumbuhan daun. Nah, yuk langsung aja kita masuk ke dalam pemupukan Gandasil D, di mana cara pemupukan ini sangat tepat untuk pemupukan si Gandasil D-nya sendiri. Hasilnya tanamannya sangat subur, daunnya lebar-lebar dan warnanya kinclong-kinclong. Oke, yuk langsung aja. Nah, ini guys, pertama yang kita perlukan adalah air ya, air bersih sebanyak 1 liter. Ini saya sudah siapkan di sebuah ember ya, seperti ini. Lalu Gandasil D-nya jangan lupa. Nah, untuk tanaman hias daun yang usianya udah dewasa, Gandasil D-nya ini adalah setengah sendok makan dilarutkan ke dalam air 1 liter. Kalau masih anakan bisa dipakai sepertiga sendok makan ya, takaran dosisnya. Tapi kalau untuk tanaman hias daun yang sudah dewasa seperti Aglaonema saya ini adalah setengah sendok makan. Nah, yuk langsung aja. Nah, ini dia guys, setengah sendok makan untuk air 1 liter untuk tanaman hias usia dewasa. Nah, yuk kita masukkan. Kemudian jangan lupa diaduk sampai larut ya. Gandasil D ini mudah larut karena bentuknya serbuk ya, tidak seperti pupuk yang lainnya. Kita lihat dalam beberapa detik aja sudah langsung larut, tidak ada endapan pada air di bawahnya. Nah, itu dia ya. Nah, yuk langsung aja kita masukkan ke dalam alat sprayer. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam alat sprayer, ini ada pertanyaan ya, yaitu boleh nggak sih Gandasil D ini disiramkan ke bagian perakarannya, jadi tidak usah ke daun? Nah, bisa aja sih, tapi ingat ya, penyerapan nutrisi yang paling cepat dari sebuah tanaman adalah di bagian daunnya ya, yaitu terutama di bagian stomata di balik daun ya, seperti ini. Ini ada stomata di mana pada pagi hari itu membuka. Nah, pada saat pagi hari itu saatnya yang tepat untuk penyemprotan pupuk ya. Bisa aja untuk Gandasil D ini diseramkan ke bagian akar, tapi yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa penyerapan nutrisi yang paling cepat itu adalah lewat daun dibandingkan dengan lewat akar. Yang kedua adalah Gandasil D ini diperuntukkan emang untuk pupuk semprot ya. Jadi formulasinya khusus untuk disemprotkan ke daun-daun, jadi nutrisinya tepat apabila diserap oleh si daun-daun tanaman hias kita. Sekali lagi, lebih baik kita semprot aja ya.
Nah, untuk memaksimalkan dari penggunaan ganda silde ini, nah ini yang jarang diketahui oleh teman-teman ya, yaitu kita bisa melakukan alat perekat agar lebih lama nempel di daun. Jadi walaupun mungkin terkena siraman air hujan ataupun tersemprot dari penyiraman air biasa yang biasa kita lakukan, misalkan penyiraman seminggu sekali pada Aglaonema mengenai daun, ini pupuk daunnya itu tidak cepat hilang ya dari permukaan daunnya, yaitu diberi dengan perekat. Nah, perekatnya itu apa? Nah, ini dia ya. Saya menggunakan, nah ini adalah sabun cair. Mereknya bisa Mama Lemon ataupun merek-merek yang lain ya. Kebetulan saya punya Mama Lime, maka saya menggunakan Mama Lime aja. Untuk Mama Lime sendiri itu sangat aman untuk sayuran dan buah-buahan, maka juga aman untuk daun-daun tanaman hias kita. Dan ini sudah saya pernah praktekkan, hasilnya juga aman ya untuk tanaman kita di rumah. Nah, yuk langsung aja. Takaran berapa? Takarannya adalah kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Nah, itu dia ya, cukup ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk sampai larut, sedikit berbusa ya, karena emang sabun cair ya, kalau kita larutkan dalam air pasti berbusa. Dan ini nanti akan lebih lama lengket di tanaman atau di daun-daun tanaman hias kita. Nah, sebenarnya ada ya untuk alat perekat pada pupuk atau penyemprotan insektisida misalkan, yaitu ini dia. Ini adalah khusus ya, perekat khusus untuk pemupukan pada pupuk semprot ataupun penyemprotan insektisida. Produknya saya punya yang namanya stickball. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak punya ataupun tidak sempat untuk membelinya, bisa dipakai penggantinya, yaitu ini dia, sabun cair cuci piring ya. Pasti teman-teman di rumah punya ya kalau yang seperti ini. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kalau sudah tercampur berbusa seperti ini, kita masukkan ya ke dalam alat sprayer seperti ini. Jangan lupa disaring ya, takutnya ada kotoran-kotoran yang masuk ke dalam alat sprayer. Nah, yuk kita langsung masukkan. Kita masukkan sampai full, masuk semuanya. Nah, saatnya kita semprot. Itu dia ya. Kita semprot di bagian permukaan daun dan juga di balik daun seperti ini. Nah, itu dia ya. Itu dia, seperti yang saya bilang bahwa di balik daun ini ada yang namanya stomata. Jadi penyerapan nutrisinya sangat cepat, yaitu pembukanya pada pagi hari. Jadi penyemprotan ganda silde ini paling bagus adalah di pagi hari ya, sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi. Ini sangat efektif untuk penyemprotan si ganda sildenya. Nah, kalau sudah basah semua, kita bisa melakukan penyemprotan ke tanaman yang lain ya. Misalkan Aglaonema teman-teman yang jenisnya berbeda-beda, ataupun misalkan tanaman-tanaman hias daun dari si janda bolong, lalu alocasia, calathea dan sebagainya ya. Itu semua adalah tanaman hias daun. Nah, cukup ya untuk penyemprotannya karena sudah basah semua. Nah, lihat ya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman harus tahu cara yang efektif dari penggunaan pupuk ganda silde untuk tanaman hias kita di rumah. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah.